Mana jemaat nyanyi lagu ini terasa seperti di badai nggak? Gitu. Puji Tuhan ya. Ada badai bergelora dan Tuhan menenangkan. Sungguh kalau lagi badai kita harus berfokus pada Tuhan. Dan ketika Petrus di tengah badai, Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus melihat Tuhan. Dan dia lihat Tuhan kita santai di dalam badai. Tuhan kita berjalan di air. Dan Petrus pengen seperti itu juga. Petrus bilang, Tuhan kalau itu Engkau, suruh aku datang dan berjalan di atas air. Tuhan bilang, oke, silakan. Petrus turun. Saya nggak tahu berapa detik dia berjalan di atas air, saudara. Berapa detik? Ini bukan trik ya. Ini kalau hari ini kita lihat ada orang jatuh di atas air, tahu-tahu di bawahnya ada barang begitu. Ini bukan. Nah, tapi tiba-tiba dia katanya melihat angin dan melihat gelombang dan melihat laut dan dia mulai tenggelam. Nah, oleh karena itu di dalam fase kehidupan apapun pada hari ini ya, di tengah-tengah segala hiruk pikuk dunia, segala berita dan lain sebagainya, saya tetap mengajak kita untuk merenungkan kitab Mazmur. Karena Mazmur adalah salah satu kitab yang fokus pada Tuhan. Ini adalah buku penyembahan. Ini adalah buku perenungan tentang Tuhan. Ini adalah kitab-kitab pujian terhadap yang maha tinggi. Dan kebetulan pasal yang mau kita bahas hari ini memang sangat-sangat spesial, berbicara tentang Tuhan. Jadi kita sudah sampai di bagian-bagian akhir dari Mazmur dalam seri kita, walaupun memang kita tidak tiap-tiap pasal kita bahas. Sebenarnya indah juga kalau mau bahas tiap-tiap pasal, cuma saya takut kita nggak selesai-selesai dari Mazmur begitu, sampai Tuhan menjemput gitu ya. Sebenarnya bisa saja sih, tapi kita ambil pasal-pasal tertentu, sehingga hari ini kita sudah sampai di Mazmur pasal 139. Coba kita lihat di sini ya. Mazmur pasal 139. Nah, ini di antara banyak Mazmur, ini salah satu Mazmur yang sangat-sangat berfokus kepada Tuhan. Suatu perenungan Daud tentang sifat-sifat Tuhan. Ya, dan menarik sekali bahwa tanggal 5 hari Jumat ini kita mau ada seminar tentang Tuhan, tentang Allah. Tentang sifat-sifat dia, ya, bahwa dia ada banyak sifat dia. Dia adalah Allah yang Tritunggal, dia adalah Allah yang maha tahu, maha kasih, maha berdaulat, maha banyak lagi yang lain. Ya. Nah, kita doakan tentunya seminar kita bisa berjalan, semoga kondisi kondusif untuk itu. Tapi hari ini kita melihat Mazmur pasal 139 ada suatu perenungan tentang Tuhan yang sangat indah. Saya akan bacakan, silakan jemaat mengikuti dengan seksama dalam Alkitab masing-masing. Ada 24 ayat di sini. Mari kita mulai. Saya mulai dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu,
dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitung itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Kiranya Engkau membinasakan orang fasik ya Allah. Menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang Engkau, dan dengan sia-sia memberontak melawan Engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau sudah menegaskan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah mengenal Engkau, adalah memiliki hubungan dengan Engkau. Tuhan, itu lebih penting dari harta, dari kedudukan, dari kenikmatan apapun. Karena Engkaulah yang dapat memuaskan jiwa kami secara permanen untuk selama-lamanya. Tuhan, melalui firman-Mu kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Oleh karena itu kami mohon, dan kami yakin ini sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa Engkau menolong kami membaca ayat-ayat ini, merenungkannya, menarik pengajaran dari dalamnya, untuk kemudian kami pakai dalam hidup ini. Tuntun kami, tarik kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami minta semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tidak percuma Daud, seorang gembala, menggembalakan kambing domba dari dia masih kecil. Dengan kecapinya, malam-malam dia melihat ke langit, seperti dia sering katakan. Bahkan di dalam Mazmur yang terdahulu dia bilang, ketika aku melihat langit buatan tangan-Mu. Dan dia merenungkan, saudara, dia merenungkan banyak hal. Ini adalah salah satu hal yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang bisa merenung, binatang bisa berpikir. Tapi tidak pernah terbukti bahwa binatang bisa merenung, saudara. Bisa duduk gitu terus memikirkan sesuatu ya, di masa lalu direnung-renungkan maknanya. Ya, saya rasa anjing Pak Sento tidak pernah begitu. Ya. Pokoknya begitu melihat makanan ya mereka lompat-lompat gitu kan. Ya. Di rumah saya ada kadal, apalagi kadal gitu kan. Ya, nggak bisa merenung apa-apa begitu. Ya. Nah, tapi manusia bisa merenung dan manusia memikirkan banyak hal. Dan manusia bisa berpikir tentang Tuhan. Kita hanya dikasih tahu bahwa ini adalah nyanyian Daud. Kita tidak dikasih tahu kapan Daud menulis ini. Kalau saya bisa menebak, ya mungkin ini sesudah dia sudah dewasa ini. Ya, bukan waktu dia masih remaja, tetapi ini adalah salah satu kulminasi dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup dia bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan dirinya di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan kerap kali berbicara kepada Daud, ya pertama-tama melalui Samuel yang mengurapi dia. Kemudian melalui berbagai nabi. Ada Nabi Nathan yang pernah menguatkan dia dan menegur dia sekaligus juga.
Bagaimana Daud pernah jatuh dalam dosa yang dia kira tidak ada orang yang tahu, namun ternyata Tuhan tahu. Dan ada banyak hal lain lagi, saudara yang kasih Tuhan, perjalanan Daud dengan Tuhan, dan akhirnya dia menuliskan Mazmur ini. Dan Mazmur ini sungguh merupakan salah satu bahan teologis yang sangat indah. Kalau kita belajar teologi proper, doktrin tentang Allah, ini salah satu pasal yang bagaikan boleh dibilang semacam harta karun begitu. Ya, karena sifat-sifat Allah dinyatakan begitu jelas di sini, begitu tegas di dalam teologi proper. Dan oleh karena itu kita ingin melihat, saya ingin membagikan apa sih yang Daud renungkan tentang Tuhan dan bagaimana itu akan berdampak kepada kita. Dan kita akan melihat di sini Daud menemukan ada 4 sifat Tuhan yang dia renungkan dan yang berdampak kepada hidup dia dengan luar biasa. Apa itu saudara? 4 sifat Tuhan ini. Pasal ini ada 24 ayat dan kita bisa bagi secara lumayan persis ya. Tiap-tiap sifat Allah dijabarkan dalam 6 ayat. Nah, yang pertama, Daud merenungkan sifat Allah yang juga berdampak pada dirinya, yaitu bahwa Allah Maha Tahu. Ini adalah hal pertama yang Daud tegaskan tentang Tuhan, yang tentu benar, karena Daud bukan hanya merenung atas diri dia sendiri, Daud sendiri diinspirasikan. Jadi Daud merenung, dan Tuhan menyingkapkan tentang dirinya melalui inspirasi Roh Kudus, sehingga tercatat bagi kita. Dan Allah Maha Tahu, kita lihat itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Ada suatu penegasan akan hal ini. Ayat 2 misalnya, engkau mengetahui ketika aku duduk berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, katanya di situ. Engkau mengamati aku, ya, Tuhan tahu semuanya. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Ya, kita gampang menipu manusia. Tidak ada satu manusia pun bisa tahu hati kita. Nah, seberapa hebat Anda menipu orang, tergantung seberapa hebat Anda acting. Ya. Anda menjadi seorang aktor atau aktris, begitu. Kalau Anda tidak jago, ya biasanya hati Anda kelihatan di muka Anda, gitu kan? Anda lagi marah, mukanya serem, gitu kan? Anda lagi seneng, wah ketawa-ketawa. Nah, ada orang yang polos, jadi dari mukanya ketahuan isi hatinya, begitu. Ini semakin jago seseorang acting, semakin itu tersamarkan, gitu kan? Wah, dalam hatinya marah, tapi senyumnya, wah, sepertinya sangat senang dengan kita. Dalam hatinya, awas lu ya, nanti saya balas, gitu kan? Ada macam-macam lagi yang lain, saudara kasih Tuhan, ya. Seseorang bisa gampang menipu manusia, itu gampang. Ya. Namun kita tidak mungkin menipu Tuhan. Bahkan Daud bilang di ayat yang ke-5, dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya, jadi kemahatauan Tuhan sesuatu yang tidak mungkin kita lari darinya. Bagaikan suatu zona absolut yang kita semua ada di bawah pengawasan mata Tuhan. Gitu. Kita tidak bisa sampai ke suatu sudut gitu. Kalau manusia sekali lagi, ya, memang ada suatu pemikiran distopia bahwa kita hari ini terus diawasi. Apalagi hampir semua orang hari ini punya handphone kan. Banyak orang berpikir handphone kita itu mendengarkan kita terus. Yang bisa jadi benar, saudara, gitu kan? Atau sekarang ada smart TV, ya, smart TV. Dulu orang nonton TV, sekarang TV nonton Anda, saudara. Nah, smart TV Anda bisa jadi mendengarkan Anda, mengamati Anda. Kalau Anda pernah baca novel 1948, 1984, sorry ya, Anda akan tahu maksudnya itu. Dan macam-macam lagi. Ya. Tapi kalau sama manusia, kita mau cari lubang mana yang orang nggak bisa lihat, bisa-bisa aja. Anda lempar handphone Anda ke laut, tapi jangan ke laut, ke saya aja, nggak apa-apa gitu ya. Anda tinggalkan semua teknologi, Anda masuk ke hutan sana, Anda cari suatu gua mana gitu kan, Anda di situ, wah nggak ada orang bisa lihat saya di sini. Bisa jadi benar, gitu. Dari sisi manusia, bisa jadi benar, tidak ada orang bisa lihat Anda di situ. Anda masuk ke kamar Anda gelapkan segala macam lampunya, nggak ada orang lihat saya, bisa jadi benar. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Ya. Dan Daud menggambarkan ini sebagai sesuatu. Dan apakah ini sesuatu yang baik atau buruk? Ini tergantung, saudara. Bahwa engkau telah mengurung aku tidak bisa lari dari kemahatauanmu.
Dari matamu, engkau melihat segala sesuatu. Tidak ada satu titik pun di muka bumi ini, atau bahkan di luar bumi ini, di mana kita bisa berdiri dan berkata, di sini Tuhan tidak melihat saya. Di sini saya berada di luar dari kemahatauan Dia. Tidak ada. Tidak ada satu titik pun seperti itu. Tidak ada satu tempat pun seperti itu. Dan Daud menyadari hal ini. Daud mengakui hal ini, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan apa yang mau dia katakan, ayat yang keempat, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Kita sendiri saja sering lupa kita udah ngomong apa. Benar nggak? Minggu lalu saya ngomong apa, mungkin saya sudah lupa sebagian besarnya. Ya, kita sendiri bisa lupa. Ada yang bilang bahwa manusia rata-rata satu hari itu ngomong itu, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi satu buku. Tiap hari. Manusia rata-rata, gitu kan. Mungkin banyak yang di luar rata-rata, ada yang bisa 2-3 buku bahkan. Gitu. Satu hari Anda banyak ngomong, gitu. Ya. Nah, dan ya bisa jadi dan kita lupa, ya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah hilang. Bahkan Tuhan pernah berkata, satu kata pun yang diucapkan dengan sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, Anda baca itu Tuhan Yesus ngomong itu di Injil. Satu kata pun diucapkan dengan sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Kita saja sudah lupa mungkin. Kita pernah bicara seperti apa? Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah kemahatauan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, ada suatu bahaya ketika kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya Tuhan bisa maha tahu. Ya. Kita mau menjelaskan gimana caranya Tuhan bisa maha tahu, dan akhirnya menimbulkan suatu teologi yang kacau balau. Karena ada kaum tertentu ya, yang percaya determinisme. Jadi mereka menjelaskan bahwa Tuhan tahu segala sesuatu karena Tuhan menentukan segala sesuatu. Jadi kalau saya menentukan, misalnya ada banyak hal yang saya tentukan. Saya sebagai dosen misalnya, saya menentukan, misalnya kalau saya mau kasih ujian sama mahasiswa, saya menentukan soalnya. Kan? Jadi ketika mahasiswa tanya sama saya, Pak soalnya apa? Saya nggak bisa bilang, saya nggak tahu. Gitu. Bukan Bapak yang bikin soalnya. Kecuali bukan saya yang bikin. Nah, saya yang bikin soalnya, saya bilang, oke, saya tahu soalnya. Itu bukan hal yang mengherankan. Karena saya yang bikin, saya yang menetapkan. Tetapi ada teologi-teologi yang mengatakan bahwa Tuhan maha tahu karena Tuhan yang menentukannya. Jadi mereka istilahnya mengkolaps atau menggabungkan kemahatauan Tuhan dengan penentuan Tuhan. Yang sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Apakah kita percaya bahwa Tuhan menentukan banyak hal? Ya, tentu. Amin. Ya, karena Allah adalah pencipta, Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia menentukan banyak hal. Dia menentukan penciptaan dunia, Dia menentukan untuk menciptakan manusia, dan banyak lagi, 1001 hal, 1 juta hal mungkin, atau lebih lagi daripada itu. Kita percaya Allah menentukan banyak hal. Tetapi kita tidak boleh menyamakan penentuan Allah dengan pengetahuan Allah. Karena ini adalah dua aspek yang berbeda, dan ketika kita mengkolaps kedua hal ini, dan kita menggabungkannya, maka kita akan sampai kepada suatu kesesatan. Bahwa Allah mengetahui karena Dia menentukan. Tidak. Kalau Allah mengetahui karena Dia menentukan, maka semua yang Allah ketahui, semua tindakan kita, karena Tuhan mengetahui tindakan kita, maka itu berarti Allah menentukan tindakan kita. Wow, padahal tindakan kita banyak yang ngaco. Tindakan kita banyak yang menentang Tuhan. Tindakan kita banyak yang berdosa. Kenapa Tuhan mau menentukan kita untuk melakukan hal yang berdosa kalau begitu? Oh saudara, tidak. Ya. Penentuan Tuhan berbeda dengan pengetahuan Tuhan. Kalau penentuan Tuhan sama dengan pengetahuan Tuhan, tidak perlu ditulis ayat 6 ini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Karena itu mudah dipahami. Ya, Tuhan tahu karena Dia menentukan. Tidak. Tuhan tahu. Kalau ditanya, bagaimana caranya Tuhan tahu? Mekanismenya saya juga nggak ngerti. Tapi Tuhan maha tahu aja. Gitu. Tuhan mengetahui masa depan, dan Tuhan mengetahui segala sesuatu sama seperti
hal itu terbuka bagi dia. Seperti dia melihatnya langsung sebelum itu terjadi bahkan. Dan coba kita lihat ayat yang pertama, dikatakan di situ, tadi ayat yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Perhatikan kata menyelidiki di sini. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, menyelidiki dan mengenal aku. Kalau Tuhan yang menentukan, Tuhan tidak perlu menyelidiki, saudara. Kata menyelidiki ini jadi secara total tidak bermakna di sini. Menyelidiki memberikan indikasi bahwa tindakan kita itu adalah kita yang pilih, kita yang tentukan. Di dalam batas-batas yang Tuhan berikan memang, tapi kita yang tentukan itu. Dan kemudian Tuhan menyelidikinya, Tuhan tahu. Nah tentu Tuhan menyelidiki bukan seperti kita. Kalau kita menyelidiki mungkin perlu lama, perlu investigasi dan bisa salah. Kemahatauan Tuhan tidak seperti itu. Kemahatauan Tuhan itu langsung dari kekekalan. Ya, Tuhan langsung tahu tentang sesuatu. Tuhan tidak perlu kayak, bahkan sepersekian detik pun tidak diperlukan Tuhan. Gitu. Tuhan langsung tahu itu dari kekekalan. Segala apa yang kita akan lakukan. Tetapi faktanya tetap, walaupun pengetahuan Tuhan langsung dan tidak dapat salah, namun pengetahuan itulah yang menangkap apa yang kita akan lakukan dan kemudian mengetahuinya. Dan ini adalah sesuatu yang jelas di dalam Alkitab. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tanya di sini. Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur Daud di sini bukan hanya berteologi secara akademis saja. Dia menerapkan ini langsung kepada dirinya. Oleh karena itu dia tidak menulis orang lain, dia berkali-kali menulis aku. Allah yang Maha Tahu ini bukanlah pribadi asing yang dia tidak kenal, dia sangat mengenal Allah ini, dan Allah yang Maha Tahu ini punya hubungan dengan dia. Oleh karena itu Daud bahkan tidak memakai bahasa yang umum, misalnya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal semua manusia, yang memang benar, tapi dia langsung terapkan kepada dirinya. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk dan berdiri. Dia tidak bikin umum. Ya, engkau tahu ketika Ahitofel, ketika Absalom, atau ketika semua manusia, atau ketika Saul begini dan begitu. Tidak. Aku Daud. Ya. Tuhan, engkau tahu ketika aku, apapun yang aku lakukan, aku duduk berdiri, aku berjalan, kata-kataku dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang personal. Dan kita juga perlu mengenal Allah secara personal, dan ketika kita memahami sifat-sifat Allah, kita harus menerapkan itu secara personal kepada diri kita. Ya. Kalau Allah Maha Tahu dan Allah mengerti semua kata-kata kita, semua pikiran kita, itu hal yang baik atau hal yang buruk, saudara? Ya. Kalau kita adalah orang jahat, kalau kita adalah orang yang sembunyi-sembunyi dari Tuhan, kalau kita adalah orang yang sebenarnya kita musuh Tuhan dan kita bisa menipu semua manusia yang lain, maka ini adalah hal yang buruk. Maka kita akan ketahuan. Maka kita seperti ditelanjangi oleh kemahatauan Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kita pakai sebagai pertahanan terhadap itu. Namun, kalau kita adalah orang yang mengasihi Dia, kalau kita adalah orang yang melayani Dia, maka ini adalah sungguh sesuatu yang menghibur. Karena kita tidak perlu takut bahwa tidak ada orang yang lihat apa yang kita lakukan. Ketika ada orang yang dipuji, ketika ada orang yang tampil, ketika ada orang yang pelayanannya terlihat, mungkin ada yang berkata, saya juga berbuat untuk Tuhan, tapi mungkin tidak ada orang yang tahu. Tapi jangan khawatir, Tuhan tahu. Kemahatauan Tuhan melihat. Bahkan Tuhan berkata dalam Matius 10:42, secangkir air, ketika seseorang memberikan secangkir air dingin kepada orang yang layak untuk mendapatkannya, dia sudah ikut mendapat upah di situ. Oleh karena itu, kemahatauan Tuhan ini adalah bisa menjadi penghiburan ketika hati kita
terparalelkan, teralign istilahnya, terluruskan kepada Tuhan. Jadi ini harus kita terapkan, kita harus pahami, oh ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang saya lihat, Tuhan tahu apa yang saya perbuat di handphone saya, di komputer saya, apa yang saya baca, apa yang saya pikirkan, Tuhan tahu. Ya. Dan ini seharusnya menjadi sesuatu yang indah kalau kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang kita tidak bisa bohongin Tuhan lah istilahnya. Coba kita lanjut lagi di sini. Yang kedua yang direnungkan oleh Daud adalah ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan ini adalah Allah yang maha hadir, saudara. Allah yang maha hadir di sini. Coba kita lihat lagi. Allah bukan hanya maha tahu, dia maha hadir. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jadi Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada di situ. Nah, ini bukan berarti Alkitab mengajarkan panteisme. Anda tahu apa panteisme? Panteisme adalah pemahaman bahwa Tuhan dengan dunia itu sama. Seluruh dunia adalah Tuhan. Ya. Tapi tidak. Karena Daud membedakan antara Tuhan dengan dirinya. Dalam panteisme, kita juga bagian dari Tuhan. Karena Tuhan itu segala sesuatu. Tetapi Daud membedakan di sini. Ada Tuhan, ada dirinya. Jadi Tuhan bukanlah bagian dari dunia ini, walaupun Tuhan ada di seluruh dunia. Ada di mana-mana. Kemana saja dia mau lari, tidak bisa katanya. Bahkan dia menyebutkan tempat-tempat yang ekstrim di sini. Ke langit, engkau ada. Ya sudah jelas. Apalagi langit adalah tahta Tuhan. Tapi ke tempat tidur dunia orang mati pun, di sana engkau pun ada di situ katanya. Nah, engkau ada di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar, wah ini bahasa puitis. Ya. Sayap fajar, apa ini? Ya. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi yang lagi mau gombal gitu kan. Aku akan terbang dengan sayap fajar kepada engkau. Misalnya. Tapi tidak. Membuat kediaman di ujung laut, katanya di sini. Engkau ada di situ. Ya. Engkau ada di, dan katanya apa? Biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Kalau saya akan di dalam kegelapan. Manusia tidak bisa melihat dalam kegelapan. Oleh karena itu banyak orang dari kecil sudah takut gelap. Ya. Karena kita tidak tahu dalam kegelapan ada apa. Saya ingat waktu saya masih kecil, ya normal lah, agak-agak takut gelap juga, agak-agak aja. Semua orang saya rasa waktu kecil ya begitu juga kan. Setelah makin dewasa baru makin paham. Apalagi kalau rumah kita sendiri ya siang-siang kan udah ketahuan ini ada apa. Kalau anak-anak masih kecil dia kalau agak gelap gitu, dia agak takut. Saya takutnya ada yang sudah besar pun masih takut gitu ya. Karena saya pernah dengar ada bapak asrama atau ibu asrama yang bilang itu mahasiswanya takut katanya gitu kan. Gelap-gelap mau ke WC ajak temennya gitu. Repot juga gitu ya. Ya kalau gelap kita ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Oleh karena itu orang yang suka berbuat kejahatan juga sukanya dalam kegelapan biasanya. Ya. Malam-malam itu lebih banyak kejahatan, itu satu fakta yang tidak bisa dihindari gitu. Dan banyak perbuatan-perbuatan yang gak benar itu rata-rata malam. Ya. Mabuk-mabukan rata-rata malam. Segala macam. Kalau pagi-pagi sudah mabuk, nah itu aneh. Makanya waktu Petrus dituduh mabuk, waktu dia berbahasa lidah. Wah ini mabuk. Petrus bilang, saudara-saudara, ini bukan mabuk, kan ini baru pukul 9 katanya. Gitu kan? Kenapa kalian pikir kami mabuk? Gitu. Tetapi kami memberitakan kebenaran Allah kepada kalian. Oke, dalam kegelapan. Tapi Tuhan bilang, kegelapan pun tidak menghalangi Tuhan. Tuhan ada di situ. Nah,
Oleh karena itu, betapa sampai kemana-mana ya, langit, dunia orang mati. Ini menggambarkan betapa sia-sianya orang yang mencoba menyelesaikan masalahnya dengan cara bunuh diri. Ada orang berpikir bahwa, aduh, masalah saya terlalu besar, saya bunuh diri saja. Lalu dia bunuh diri. Tapi saudara, apakah bunuh diri menyelesaikan masalah sama sekali? Tidak. Kalau dia mau lari dari Tuhan, bunuh diri tidak bisa membuat dia lari dari Tuhan. Karena justru kalau seseorang mengakhiri hidupnya, ketika hidup seseorang berakhir, dia langsung beralih ke dalam kekekalan dan bahkan langsung dihakimi oleh Tuhan, langsung bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau dia mengakhiri hidupnya dengan anggapan bahwa saya mau lari dari Tuhan, maka itu adalah kesalahpahaman yang luar biasa. Karena di dalam dunia orang mati pun ada Tuhan di situ. Nah kalau dia bilang, enggak, saya bukan lari dari Tuhan. Kalau kamu bukan lari dari Tuhan, lalu ngapain kamu mengakhiri hidup kamu? Bukankah Tuhan yang, kalau misalnya kamu ketemu Tuhan setelah mengakhiri hidup, setelah akhir hidup kamu, bukankah Tuhan yang sama sebenarnya semasa kamu hidup pun ada Tuhan juga di situ? Dan kalau Tuhan mampu menyelesaikan masalah kamu sebelum kamu atau sesudah kamu meninggal, bukankah Tuhan sebenarnya jauh lebih mampu lagi menyelesaikan masalah kamu sebelum kamu meninggal? Nah, kalau orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, ya lalu mereka mengakhiri hidup mereka dan sebagainya, ya itu adalah karena mereka memang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tapi bagi orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, Daud bilang, aku mau lari kemana? Sampai ke dunia orang mati pun engkau ada di situ. Hal ini dialami oleh Yunus, saudara kasih Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya terhadap Allah yang maha hadir ini, dia ada bersama kita. Kita tidak bisa lari dari dia. Kita tidak bisa lari dari dia. Yunus coba lari dari Tuhan. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Tuhan suruh dia dari Yerusalem, Niniwe itu ke sebelah timur, lewat jalan darat. Dan Yunus bilang, saya mau lari jauh dari Tuhan. Dia malah ke arah barat, pakai kapal. Pokoknya dia lawan semua. Tuhan mau dia ke timur, pakai jalan darat, dari Yerusalem ke Niniwe. Tidak, dia mau ke barat, pakai kapal. Dia mau lari jauh dari Tuhan. Tapi dia tidak sadar, dia lupa. Dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dia turun dari Yerusalem, dia turun ke Yopa, dia turun ke dalam kapal. Belum cukup turun, dia bilang. Dia turun lagi ke bagian bawah kapal. Dia tidur di situ. Sementara badai bergelora segala macam, dia tidur. Dia tidur. Karena badai yang menimpa kapal itu masih kalah dibandingkan dengan badai dalam hati dia. Jadi dia tidur aja. Sampai kapten kapal turun. Kok kamu satu-satunya orang yang bisa tidur? Katanya. Cepat bangun, panggil Tuhanmu. Yunus langsung sadar. Dia bilang, waktu kena undi dia udah nggak usah bela-bela lagi. Memang gara-gara saya. Dia bilang. Wah, repot juga ya. Biasa kalau orang dituduhkan, kamu yang penyebabnya. Biasa orang, bukan. Gitu. Oh iya, memang saya. Dia bilang, gitu. Terus mereka tanya, kamu bikin apa? Saya lari dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan laut dan segala isinya. Tambah kaget lagi mereka. Lalu mereka tanya, apa yang harus kami lakukan padamu? Lemparkan saya ke dalam laut. Tambah kaget mereka. Kalau Anda baca di situ, mereka tidak mau langsung lemparkan dia. Mereka berusaha terus. Sampai tidak kuat lagi, akhirnya mereka bilang, Tuhan yang katanya disembah oleh Yunus ini, yang menciptakan laut ini, jangan salahkan kami lempar dia sesuai dengan permintaan dia. Akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Dan dia makin turun lagi, karena dia lari dari Tuhan. Saudara, Anda tidak bisa lari dari Tuhan, tapi Anda bisa dengan usaha kamu lari dari Tuhan, makin turun dan makin merosot, makin merosot di dalam hubungan kamu dengan Tuhan dan di dalam berkat-berkat Tuhan dan di dalam hidup ini Anda akan makin merosot. Kadang-kadang
sudah sering ya, kami sebagai gembala di sini, banyak orang yang datang, ada yang datang sebagai jemaat, ada yang datang sebagai mahasiswa. Kami sudah melihat banyak sekali orang yang silih berganti datang di Grafe ini. Ada yang di dalam, kita bisa melihat sendiri, dia sedang menentukan arah hidupnya gitu. Kita bisa melihat ada keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh orang-orang muda. Apakah mengenai apa yang mau dia lakukan dengan hidup ini, atau siapa yang akan dia nikahi, atau dia mau pilih ke gereja mana dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ada orang-orang yang sedang menentukan hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Tetapi kita bisa melihat juga ada orang yang akhirnya memilih untuk lari dari Tuhan. Lari dari kehendak Tuhan untuk hidup mereka. Dan mereka memilih untuk meninggalkan kebenaran dan meninggalkan kehendak Tuhan. Dan kita sangat sedih kalau kita melihat itu. Karena kita tahu bahwa Anda tidak bisa lari dari Tuhan. Tapi Anda akan terus turun seperti Yunus. Asal jangan sampai ditelan ikan aja dulu, saudara. Akhirnya Yunus, Tuhan bilang, Yunus, ya. Tuhan tangkap Yunus, Tuhan paksa dia, Tuhan suruh ikan itu muntahkan dia lagi ke darat. Tuhan bilang, sekarang kamu pergi lagi. Nah, Yunus mau nggak mau, dia bilang, oke Tuhan, saya pergi. Saya pergi. Allah yang maha hadir berarti juga dia menyertai kita. Nah, itu berarti Allah peduli dengan kita. Allah kita ini Allah yang transenden dan imanen. Transenden itu berarti dia jauh sekali, dia nggak bisa kita gapai. Anda mau pakai pesawat ulang-alik atau roket apapun, Anda tidak bisa sampai kepada Tuhan. Namun dia imanen, dia ada bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa katanya. Dan itu berarti Allah peduli dengan kita. Dia memperhatikan jalan hidup kita. Dia mau kita melakukan apa yang benar. Dan kita tidak bisa lari dari dia. Mari kita masuk ke sifat Allah yang selanjutnya. Kita lihat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita sudah melihat Allah yang maha tahu, kita sudah melihat Allah yang maha hadir. Kemudian Daud merenungkan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Nah, kemahakuasaan Tuhan ini bisa dinyatakan dalam banyak hal, tapi poin yang spesifik direnungkan oleh Daud di sini adalah Allah maha kuasa dalam salah satu aspeknya, yaitu dia adalah pencipta. Kemahakuasaan Tuhan sekali lagi muncul dalam banyak aspek, tapi dia adalah pencipta. Dan dia menciptakan manusia, dia menciptakan manusia pertama dari debu dan tanah. Lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah Tuhan langsung menciptakan kita dari tanah? Tidak. Tapi Tuhan tetap menciptakan kita. Dia menenun kita di dalam rahim ibu kita katanya. Dan ini yang menjadi perenungan Daud. Dan Anda harus pahami ketika Daud menulis ini, dia tidak begitu tahu tentang apa yang hari ini kita sebut embriologi atau ilmu tentang pertumbuhan janin dan lain sebagainya yang saya pelajari waktu saya belajar kedokteran. Daud tidak begitu banyak tahu, dia hanya samar-samar saja dia menulis, sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia belum pernah melihat alat USG waktu itu. Istrinya lagi hamil, dia antar ke dokter obsgin misalnya. Dia lihat, waduh cakep ya wajahnya gitu kan. Nanti saya kasih nama Amnon yang satu ini gitu ya. Tidak, saudara. Tidak ada seperti itu. Ya. Jadi Daud hanya samar-samar, dia tahu ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di situ. Di dalam janin, di dalam perut ini, di dalam seorang wanita yang hamil, dalam perut ibunya sendiri juga waktu dia di dalamnya. Dan dia hanya mengungkapkan dengan kata-kata yang sederhana, aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika kau dijadikan di tempat yang tersembunyi. Tanya situ ya. Dia memakai kata menenun.
dan lain sebagainya. Dan ternyata benar. Lalu kita bisa bertanya, kalau misalnya sekarang kita sudah punya teknologi canggih, canggih sekali, kedokteran sekarang canggih sekali, saudara. Ya. Bukan hanya sekarang USG ada yang bukan hanya udah 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, segala macamnya. Bayinya bisa bukan hanya kelihatan, tapi gerak-gerakannya langsung live begitu. Ya. Bahkan saking canggihnya, bayi yang di dalam kandungan ini bisa diambil DNA-nya, dicek ya, langsung DNA-nya. Bahkan ada suatu prosedur, ya, mereka temukan bayi di dalam kandungan ibu ini ada tumor, saudara. Ada tumor yang mau menjadi kanker. Lalu apa yang dilakukan? Mereka operasi, mereka keluarkan bayinya, mereka operasi kankernya, mereka masukin lagi ke perut ibunya, saudara. Ya. Dan dijahit lagi dan ditunggu sampai lahir, saudara. Jadi mengoperasi bayi yang belum lahir. Belum lahir, terus dimasukin lagi. Belum waktunya kamu, masuk lagi lah. Pup, gitu kan. Biar ini tambah gede lagi dikit dulu. Gitu, ya. Ada yang seperti itu, saking canggihnya kedokteran sekarang. Tapi apakah itu membuat kita jadi tidak setakjub Daud gitu? Ya. Tentang kemahakuasaan Tuhan. Oh tidak, sebaliknya, semakin kita memahami tentang tubuh manusia, semakin canggih kita, semakin kita terheran-heran gitu. Betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Ya. Karena sekarang kita bahkan tahu tentang sel. Daud tidak tahu tentang sel. Sel yang dia tahu hanya sel tempat kurung orang doang, gitu ya. Tapi kita tahu tentang sel makhluk hidup. Yang ternyata tiap-tiap sel itu sudah seperti satu kota, gitu. Yang luar biasa sekali. Dan kita semakin berdecak kagum ketika kita belajar tentang DNA, yang adalah sistem informasi yang paling padat yang ada, yang manusia bahkan belum mampu untuk tandingi level informasi di dalamnya. Bahkan ketika pertama DNA ditemukan, ya, ketika DNA pertama ditemukan, diperkirakan bahwa DNA yang berfungsi itu hanya sekian persen. Ya, sisanya itu mereka sebut DNA sampah atau junk DNA. Jadi tidak ada fungsinya. Jadi hanya ada daerah DNA yang mengkodekan protein. Ini yang penting. Tapi kemudian ternyata Tuhan tidak bikin sampah, saudara. Dan ternyata riset-riset makin maju lagi menemukan ternyata yang mereka anggap bagian-bagian DNA yang tidak berfungsi itu ternyata fungsinya banyak. Fungsinya banyak, lalu muncullah suatu namanya epigenetik dan lain sebagainya. Adalah suatu kebodohan ketika manusia dibodoh-bodohin. Salah satu narasi adalah bahwa tubuh manusia itu banyak organ-organ sisa dari waktu kita masih monyet, katanya. Jadi ada banyak organ-organ tidak berfungsi. Terus mereka bilang, nah buktinya kalau kamu belajar ini, kamu kan punya tulang ekor. Manusia punya tulang ekor. Kan kamu nggak punya ekor, kok bisa punya tulang ekor, katanya, gitu kan? Nah itu kan berarti kamu dulu monyet, gitu katanya. Nah, saya bilang, ya kamu ngaca aja sendiri kalau ngomong, jangan ngomongin saya, begitu ya. Kalau kamu mau mengaku kamu dulu monyet sih terserah kamu. Gitu. Saya bukan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang kasih nama itu tulang ekor kan manusia gitu. Bukan Tuhan yang kasih nama itu tulang ekor gitu. Dan tulang ini rupanya di manusia punya fungsi lain. Tulang koksik itu sangat berfungsi sebagai tempat jangkar banyak otot-otot kita, begitu. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Lalu kalau Anda mulai baca hari ini, usus buntu yang tadinya dibilang usus buntu organ tidak berguna, ternyata sangat berguna. Amandel, organ yang dulu katanya nggak berguna, lalu di anak-anak sering dioperasi, ternyata ditemukan sangat berguna. Jadi satu persatu, akhirnya sekarang tidak ada lagi. Sebenarnya organ yang dikatakan nggak berguna itu nggak ada lagi. Semua organ manusia itu rupanya ada gunanya. Wow. Kita tidak akan habis-habisnya tentunya kalau kita bicara tentang kehebatan tubuh manusia yang Tuhan ciptakan. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa.
Dan apa efeknya bagi kita kalau begitu? Nah, efeknya bagi kita adalah Allah yang Maha Kuasa ini adalah pencipta kita. Berarti dia pemilik kita. Bahkan dia punya rencana bagi kita. Perhatikan ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku belum terbentuk. Dan dalam kitabmu semua sudah tertulis. Hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan. Oleh karena itu, Tuhan sudah menulis tentang kita sebelum kita lahir. Tuhan sudah menulis dan Tuhan punya tujuan untuk kita. Oleh karena itu kita harus bertanya, Tuhan, Engkau adalah pemilikku. Engkau adalah penciptaku. Apa yang Engkau inginkan aku lakukan dalam hidup ini? Apa yang Engkau ingin aku perbuat, Tuhan? Ini yang harus kita tanya pada Tuhan. Oke, kita lanjut lagi karena waktu terbatas. Kita harus masuk ke poin yang keempat, yang terakhir, Saudara. Yaitu ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau kita baca sekilas, seolah-olah ada semacam perbedaan, perubahan topik di sini. Memang tadi 3 perikop atau 3 bagian terdepan itu banyak bicara soal sifat-sifat Tuhan, tapi kalau kita sekilas pandang saja, sepertinya tidak lagi bicara soal sifat Tuhan di ayat 19 sampai 24. Namun sebenarnya masih membicarakan sifat Tuhan. Hanya kita harus memahaminya, yaitu bahwa Allah itu tadi Maha Tahu, ayat 1 sampai 6, Maha Hadir, ayat 7 sampai 12, Maha Kuasa, ayat 13 sampai 18, dan yang terakhir ini adalah Allah itu adalah Allah yang Maha Baik. Allah adalah Allah yang Maha Baik. Nah, mungkin Anda bilang, Maha Baik, kok bisa Maha Baik? Tidak terlihat dari ayat-ayat ini. Ayat 19 sampai 24, karena sepertinya di ayat-ayat ini malah Allah diminta ya oleh Daud untuk membinasakan orang fasik. Ya, kita tidak biasanya mengaitkan Maha Baik dengan membinasakan orang. Ayat 19, kiranya engkau membinasakan orang fasik ya Allah. Menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang engkau dengan sia-sia memberontak melawan engkau. Bagaimana ini menggambarkan Allah yang Maha Baik? Ini menggambarkan Allah yang Maha Baik. Karena Allah yang Maha Baik berarti Allah itulah standar kebaikan. Ada yang bertanya begini, apakah Allah berbuat baik karena dia taat kepada suatu hukum? Atau Allah berbuat baik karena apa? Apakah Allah mengikuti apa ya hukum yang baik, jadi Allah taat sama hukum tersebut? Tidak. Tidak ada hukum di atas Allah. Tapi sifat Allah adalah hukum bagi dirinya sendiri. Allah tidak bisa melawan dirinya sendiri. Itu yang dinyatakan dalam Timotius, dikatakan Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Allah selalu bertindak sesuai dengan sifatnya. Dan Allah adalah standar kebaikan. Apapun yang Allah perbuat, itu adalah kebaikan. Seperti apa Allah, itulah kebaikan. Sehingga lawannya, kalau kita mau berkata, apa itu kejahatan? Apa itu hal yang buruk? Apa itu kerusakan? Apa itu kebebalan, kebejatan? Segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, itu adalah kejahatan. Sesedikit apapun dia menyimpang dari Tuhan, itu adalah kejahatan. Sehingga, itu bilang, kenapa bisa ada orang fasik? Kenapa ada orang disebut fasik? Fasik itu artinya ungodly, saudara. Entah dia tidak mengakui Tuhan, tidak percaya Tuhan, atau tidak peduli dengan Tuhan. Kiranya engkau membinasakan orang fasik. Ini adalah orang yang menyimpang dari standarnya Tuhan. Menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Kenapa menumpahkan darah buruk? Kenapa menumpahkan darah buruk? Singa menumpahkan darah. Tiap kali dia makan gazelle itu, darahnya dijilat-jilat sama dia. Elang menangkap kelinci, darahnya tertumpah. Kita nggak bilang itu buruk. Jadi kenapa manusia menumpahkan darah manusia itu buruk? Why? Di dalam Kejadian pasal 9 Tuhan sudah katakan, barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, karena manusia diciptakan menurut
gambar dan rupa Allah. Jadi kenapa ini buruk? Karena Allah mengatakannya. Saya sangat lucu dengan ateis-ateis yang mau menyangkal Tuhan dengan berkata, kalau ada Tuhan, kenapa ada kejahatan di dunia ini? Saya tanya balik, kalau tidak ada Tuhan, kenapa kamu sebut itu kejahatan? Apa standarnya? Kalau ada Tuhan, kenapa ada pembunuhan? Kalau tidak ada Tuhan, kenapa pembunuhan salah? Singa membunuh singa? Singa membunuh ini ayam atau apa gitu? Nggak salah. Kita nggak pernah bilang ini. Ketika ada Venus flytrap, apa itu? Tumbuhan penangkap. Lalu ada laba-laba atau ada lalat masuk ke situ, mati nggak lalatnya? Mati. Ini kita bilang, wah ini tumbuhan jahat ini, kan enggak. Cuma itu sifatnya. Gitu. Loh, kalau tidak ada Allah, bagaimana kamu bisa bilang ini jahat? Standarnya apa? Tidak ada, saudara. Karena Allah adalah standar kebaikan. Oleh karena itu ketika Daud berkata, Tuhan, aku benci kepada orang fasik. Orang-orang fasik. Fasik. Kenapa mereka disebut fasik? Karena mereka menyimpang dari Allah yang maha baik. Yang adalah standar kebaikan itu. Lalu kenapa Allah yang maha baik ini menghancurkan mereka? Karena Allah yang maha baik ini harus menjaga kebaikan untuk seluruh alam semestanya. Dan kalau dosa tidak dihancurkan, dan dosa tidak dirusak dan tidak dibinasakan, dan dosa itu harus dipisahkan dari semua yang lain dan dihancurkan, itu adalah kebaikan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena hanya dengan cara begitulah seluruh alam semesta bisa terpelihara. Kalau dosa tidak dihancurkan, tidak dibinasakan, tidak dibuang dari semua ciptaan yang lain, maka dosa ini akan merusak semua yang lain. Dan adalah kebaikan Allah juga untuk membinasakan dosa dan membinasakan pendosa. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, karena Allah adalah standar kebaikan, maka pemazmur bisa berkata, ayat 22, aku sama sekali membenci mereka. Aku sama sekali membenci mereka. Ayat 21, membenci siapa? Ayat 21, bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau. Oh, kita sudah sering mendengar bahwa orang Kristen harus mengasihi. Jarang-jarang ada yang khotbah orang Kristen harus membenci. Nah, pernah dengar nggak? Jarang kan? Nah ini saya khotbahkan sekarang. Orang Kristen harus membenci. Membenci apa? Membenci hal-hal yang Tuhan benci. Kita harus membenci hal yang Tuhan benci. Pemazmur bilang, Tuhan, bagaimana mungkin aku tidak membenci hal-hal yang menentang Engkau, orang-orang yang membenci Engkau. Kok membenci? Bukan kita harus mengasihi semua orang. Kita harus belajar dari Tuhan. Tuhan mengasihi dunia, tapi Tuhan juga membenci dosa. Kok bisa? Bisa, kita belajar dari Tuhan. Tuhan mengasihi dunia sehingga dia mau menyelamatkan dunia. Tapi Tuhan membenci dosa karena dia melihat dosa dan Tuhan tahu ini masalahnya. Saudara, kita belajar dari Tuhan. Kita membenci dosa. Kita membenci perlawanan manusia terhadap Tuhan. Namun kita harus mengasihi orang tersebut dan mau menyelamatkan dia. Kita harus mengasihi dan membenci. Dengan cara apa? Dengan cara seperti Tuhan. Kita harus belajar dari Tuhan. Karena Allah maha baik, maka pemazmur meminta Allah untuk menjaga dia dari kejahatan. Kejahatan eksternal
penumpah-penumpah darah. Tuhan, jauhkan aku dari mereka. Tapi yang lebih penting lagi, Tuhan, jaga aku terhadap kejahatan internal. Dari dosaku sendiri. Dari kejahatan aku sendiri. Sehingga di ayat 23 dan ayat 24. Dia mengakhiri Mazmur ini dengan penting sekali. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ingat bahwa Mazmur ini dimulai dengan Engkau telah menyelidiki aku. Ayat 1 kan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini di dalam bahasa Ibrani katanya sama persis. Sehingga dia 23 dia bilang, selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Allah sudah menyelidiki dia, tapi dia mengundang Tuhan. Dia mengundang Tuhan, Tuhan, aku bukan hanya mau diselamatkan dari kejahatan eksternal, dari orang-orang, tapi selamatkanlah aku dari kejahatan internal, dari dosaku sendiri. Selidiki aku Tuhan, uji aku, kenallah pikiran-pikiranku. Kalau aku mau menyimpang, Tuhan, luruskan aku. Lihatlah apa jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan dia hanya bisa berseru seperti ini kepada Allah yang maha tahu. Karena Allah tahu semua pikirannya. Allah yang maha hadir, yang selalu beserta dengan dia dan punya rencana bagi dia. Allah yang maha kuasa yang menciptakan dia, tubuh, jiwa, dan roh. Dan Allah yang maha baik. Yang mau menuntun dia. Yang adalah standar kebaikan itu sendiri. Sehingga Daud berkata, Tuhan, aku harus seperti Engkau. Aku mau seperti Engkau. Lihat pikiranku. Kalau aku menyimpang, Tuhan, pukul aku kalau perlu. Bawa aku kembali. Seperti domba yang Daud bilang, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Saudara, gada itu buat pukul serigalanya, tapi tongkat itu bisa juga buat pukul dombanya. Kalau dombanya mau lari-lari, pukul sedikit. Dan kita bilang, Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Tuhan, kalau aku mau menyimpang, luruskan aku. Berani nggak kita ngomong begitu? Oh, kalau yang bagian eksternal kita senang sama Tuhan. Tuhan, nanti aku mau pulang, jauhkan aku dari pendemo, Tuhan. Ya. Ada yang mau bakar pos polisi, jangan sampai pas saya lewat, Tuhan, gitu kan? Kita bisa berdoa begitu sama Tuhan. Tapi berapa banyak orang berdoa sama Tuhan, terutama jauhkan aku dari dosaku sendiri. Dari pikiran-pikiranku, dari penyimpangan-penyimpanganku. Dari apa yang salah yang aku perbuat. Dan kalau perlu, disiplinkan aku Tuhan. Agar aku kembali ke jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau adalah Allah yang di luar pemahaman kami. Terlalu ajaib bagi kami, Tuhan. Namun, Engkau telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus dan menjadi juru selamat kami yang menarik kami dekat sehingga kami terbukakan kepada kemuliaan-Mu. Tolong kami, Tuhan, agar kami mengenal Engkau. Selangkah makin dalam, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga semakin kami mengenal Engkau, semakin kami berseru, Tuhan, selidiki hati kami. Kenallah kami. Engkau tahu kami, Tuhan. Pimpin jemaat-Mu di tempat ini. Kalau ada yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang bekerja terus dalam hati mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.